Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Dwi Libriana, NIM 1004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kasus PT SNP. Apa itu SNP Finance? SNP Finance adalah Sun Prima Nusantara Pembiayaan, merupakan perusahaan multifinance, anak perusahaan dari grup bisnis Columbia. Columbia adalah perusahaan retail yang menjual produk perabotan rumah tangga seperti alat-alat elektronik dan furnitur. SNP Finance inilah yang menjadi partner Columbia memfasilitasi kredit dan cicilan bagi customer Columbia. SNP Finance memperoleh dana untuk mencukupi modal kerja yang dibutuhkan melalui pinjaman bank. Para kreditur mau memberikan pinjaman dari informasi laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP Deloitte Indonesia, yang merupakan salah satu kantor akuntan publik KAP asing elit disebut The Big Four. Latar belakang, dimulai pada saat bisnis retail Columbia yang merupakan induk dari SNP Finance mengalami kemunduran karena perilaku pembelian customer telah berubah. Dan juga berdampak pada SNP Finance, yaitu kredit SNP Finance kepada para bank atau krediturnya tersebut menjadi bermasalah. Dalam istilah keuangan disebut non-performing loan atau NPL. Apa yang dilakukan SNP Finance untuk mengatasi utangnya kepada bank tersebut? Yang pertama yaitu membuka keran pendadaan baru melalui penjualan surat utang jangka menengah disebut dengan MTN atau Medium Term Notes. MTN ini sifatnya hampir mirip dengan obligasi. MTN ini diperingat oleh Pevindo, Pemeringkat Efek Indonesia, dan kembali lagi bahwa Pevindo juga memberikan peringkat, salah satunya adalah berdasarkan laporan keuangan SNP Finance yang diaudit oleh Deloitte. Awalnya peringkat efek SNP Finance sejak Desember 2015 sampai 2017 adalah amin, bahkan kemudian naik menjadi A di Maret 2018. Namun tidak lama kemudian di bulan Mei 2018 ketika kasus ini mulai terkuak, peringkat efek SNP Finance turun menjadi CCC, bahkan di bulan yang sama disebut turun lagi menjadi SD Select. Berikutnya, SNP Finance mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sebesar kurang lebih 4,07 triliun yang terdiri dari kredit perbankan 2,22 triliun dan MTN sebesar 1,85 triliun. Identifikasi masalah. Terjadi pemalsuan data dan memanipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen SNP Finance. Di antaranya adalah membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif. Deloitte sebagai auditornya gagal mendeteksi adanya skema kecurangan pada laporan keuangan SNP Finance tersebut. Deloitte malah memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan SNP Finance. Berikut analisis fraud dan pengendalian internal COSO pada SNP Finance. Untuk fraud Pentagon ada 5, yaitu arogansi, kompetensi, peluang, tekanan, dan rasionalisasi. Sedangkan untuk COSO ada 5 juga, yaitu pengendalian lingkungan, pengendalian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring. Untuk fraud Pentagon yang pertama yaitu arogansi, 99,9998% saham SNP dimiliki oleh keluarga Leo Chandra dan 0,002% milik Leo pribadi. Dapat disimpulkan perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga. Ini membuat mereka merasa dengan mudah melakukan kecurangan karena berpikir keuangan dapat dengan mudah dimanipulasi untuk kepentingan mereka bersama. Yaitu yang kedua, kompetensi. SNP Finance memiliki kemampuan mendapatkan kredit dari beberapa bank dengan menerbitkan uang jangka menengah atau MTN yang berhasil diterbitkan karena laporan keuangan perusahaan telah diaudit oleh KAP Deloitte. Dari sinilah kredit macet oleh SNP Finance kemudian dimulai. Yang ketiga yaitu peluang. SNP Finance merupakan mitra kerja yang baik dalam beberapa tahun sebelumnya dengan beberapa bank, terutama Bank Mandiri. Karena hubungan baik ini, Bank Mandiri memasukkan SNP Finance dalam kelompok kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus. Dan seterusnya bisa dibaca sendiri di PPT. Yang keempat yaitu tekanan. Kemampuan membayar hutang yang buruk menjadi tekanan bagi SNP sehingga membuat SNP memanipulasi laporan keuangan agar terus mendapat pinjaman dari berbagai sumber. Tapi dengan memanipulasi ini, masalah hutang bukannya selesai, malah akhirnya laporan keuangan mereka dicurigai oleh OJK. Yang kelima yaitu rasionalisasi. Keadaan mendesak untuk menyelesaikan atau setidaknya untuk menutupi masalah hutangnya membuat SNP Finance membenarkan segala cara untuk tetap mendapatkan kucuran dana dari pihak bank, termasuk manipulasi laporan keuangannya. Selanjutnya yaitu COSO. Yang pertama, pengendalian lingkungan. Manajemen Puncak membuat kebijakan untuk menunjukkan restrukturisasi kredit yang diperlukan bukan karena perusahaan menunggak pembayaran, melainkan agar bias mendapat kucuran dana dari bank lain, dan juga manajemen perusahaan mengajukan pilot sukarela. Padahal mereka memiliki kredit macet mencapai 1,2 triliun. Yang kedua yaitu pengendalian resiko. PT SNP seharusnya biasa melihat resiko apa yang akan dihadapi dalam menjalankan kegiatan perusahaan sebagai memberikan pembiayaan kepada berbagai macam produk.
Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Dalam hal ini, SNP tidak mengindikasikan adanya aktivitas pengendalian tersebut. Auditor internal sebaiknya berperan dalam hal ini untuk mengontrol jalannya prosedur perusahaan. Namun, auditor internal tidak dapat mempertahankan integritas dan objektivitasnya. Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan sebenarnya sebagai dasar untuk mendapatkan keuntungan lain seperti yang dilakukan SNP, sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan tidak memberi informasi dan berkomunikasi secara baik kepada berbagai pihak. Yang kelima yaitu monitoring. Peran auditor internal juga sangat diperlukan karena dalam perusahaan merekalah yang menjadi pengawas seluruh kebijakan maupun prosedur perusahaan. Seharusnya saat ada memanipulasian laporan keuangan, auditor internal mencegah hal tersebut dan memberikan solusi terbaik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.